할머니가 이사 후 외딴 전원주택에다가 복합적으로 Jungwon adalah seorang psikiater yang sedang mengamati psikologi adik kandungnya yang bernama Eunso. Selama 34 hari ke belakang, adiknya ini mengalami kondisi yang tidak normal. Diduga penyebabnya karena kematian ibunya 5 tahun lalu setelah berjuang melawan kankernya. Dan itu memicu gangguan panik ditambah oleh lingkungan yang asing setelah pindah ke suatu rumah di pedesaan terpencil. Kondisi ini makin diperparah oleh stres yang dia alami karena sibuk mempersiapkan audisi yang akan dia ikuti. Tapi kalau dilihat dari gejalanya, Eunso ini lebih mirip orang yang kemasukan jurik. Beralih ke sebuah gedung, tepatnya di sebuah kantor yang bernama Holy Night, yang membuka jasa pengusiran roh. Kepala Choi membawa seorang paman yang ingin menggunakan jasa mereka. Jasa pengusiran jurik ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah abang gua yang bernama Kang Bao sebagai ketua, dan seperti biasa dia di bagian pergelutan. Yang kedua ada Sharon yang mirip anggota SNSD yang bertugas mengusir roh jahat. Dan terakhir adalah Kim yang bertugas sebagai kameramen. Si paman ingin mereka menemukan putrinya yang bernama Sujin karena telah hilang beberapa hari yang lalu dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Kepala Choi mengatakan jika detektif sudah mencari keberadaan Sujin, tapi hasilnya malah 3 orang mengalami luka-luka yang disebabkan oleh orang yang aneh. Bahkan 2 diantaranya telah tewas. Karena ini dirasa perbuatan sekte sesat, makanya Kepala Choi membawa si paman ke tempat ini. Kepala Choi ini bisa dibilang seperti calonnya mereka. Saat ada kasus yang dirasa agak magis, maka dia akan membawanya ke tempat Kang Bao. Setelah menerima semua informasi, mereka bertiga pun langsung melakukan pekerjaannya. Sementara itu, di tempat lain, ada sebuah berita yang menayangkan jika akhir-akhir ini di Seoul dan seluruh negeri banyak terjadi aksi penghilangan nyawa oleh pelaku yang tidak dikenal. Bahkan saking brutalnya, mereka juga menghabisi anggota kepolisian secara terang-terangan. Seakan-akan mereka sedang mengejek para penegak hukum. Berita itu ternyata sedang dilihat oleh kepala polisi. Bahkan dia sampai mengatakan jika selama 30 tahun menjabat, dia belum pernah melihat kasus sekejam ini. Di sana juga ada seorang pendeta yang bernama Marco. Dia yang mengetahui sesuatu mengatakan jika orang-orang itu bisa sangat brutal karena mengikuti seorang uskup agung yang memanggil iblis. Dan mereka juga mendapatkan kekuatan super karena memakai narkoboy iblis dan kekuatan dari iblis. Makanya orang biasa tidak akan mampu melawan mereka. 괴한들에 의한 살인 사건과 극단과 그들이 사주한 조직 폭력 Di tempat lain, Kang Bao dan yang lainnya sudah tiba di lokasi tempat sekte sesat itu berada. Dari luar pun, gedungnya sudah terlihat berisi tulisan-tulisan kuno yang aneh. Yang hebatnya, sekte sesat ini melakukan ritualnya di sebuah tempat yang terlihat sangat mewah. Karena di depan ruangan yang diduga tempat ritual sedang berlangsung, dijaga oleh 3 orang penjaga. Tentunya ini bagian si Kang Bao. Maka jangan salahkan gua kalau harus memutar sound ini. Finish him! Saat sudah berhasil masuk, orang-orang di sana pun langsung menyerang Kang Bao.
Tapi bisa kita lihat saat Kang Bao membogem mereka, tubuh mereka seperti langsung terbakar. Apakah Kang Bao ini mempunyai kekuatan spesial? Setelah beberapa cecunguk itu dilumpuhkan, barulah Sharon mengambil bagian untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh Sujin. Sedangkan Kim langsung merekam kejadian tersebut. Sungguh GG. Ketika Sharon melakukan pengusiran roh, maka saat itu kedua matanya akan berubah menjadi putih. Dan Sharon ini ternyata bisa menggunakan mantra dari bahasa asing. Beruntungnya, roh jahat dalam tubuh Sujin bisa diusir. Karena Sharon mengatakan jika roh jahatnya belum sepenuhnya merasuki Sujin. Jadi, misi kali ini bisa terselesaikan dengan cukup mudah. Sementara itu, di tempat kerjanya Jungwon, dia tampak sangat sedih atas apa yang menimpa adiknya. Bahkan Eunso sampai diikat bagaikan mumi. Saat Jungwon sedang mengawasi adiknya dari CCTV, dia iseng melihat rekaman adiknya yang terlihat jelas itu lebih ke arah kemasukan jurik dibandingkan gangguan mental. Akhirnya dia melihat iklan jasa pengusiran roh milik Kang Bao. Beralih ke Kang Bao, dia sedang menelpon seorang suster yang bernama Catalina. Dia berkata sedang mencari uang untuk membangun gedung panti asuhan yang baru untuk gereja. Masih belum dijelaskan tujuan dari Kang Bao ini. Kemudian dia ditemui oleh Kim dan Sharon. Kim sudah mengetahui dari mana kelompok orang-orang aneh kemarin. Yang ternyata mereka berasal dari kelompok yang bernama Belzebub, yang semua anggotanya memiliki tato aneh di belakang telinga setiap anggota. Sharon juga berkata, jika akhir-akhir ini iblis kelas atas seperti Belzebub ini lebih sering muncul. Dia khawatir jika akan terjadi sebuah krisis besar. Saat mereka masuk ke dalam kantor, tiba-tiba Jungwon berada di sana. Karena sudah merasa putus asa, akhirnya dia meminta bantuan Kang Bao. Tapi saat mendengar nama Marco, terlihat Kang Bao menyimpan dendam dengan orang itu. Karena Marco ini juga bekerja di tempat yang sama dengan Jungwon. Tidak mau menyerah, Jungwon kemudian memberikan rekaman video adiknya agar mereka bisa melihatnya. Dia sangat meminta tolong kepada Sharon. Sharon yang melihat itu pun menerimanya. Singkat waktu, Jungwon kembali mengawasi adiknya melalui layar monitor. Dia pun langsung menangis ketika melihat rekaman video Eunso bersama dirinya. Tapi saat dia melihat kondisi adiknya lagi, loh kok hilang? Geblek, bikin kaget saja. 방에 있을 거예요. 너 앞으로 내 앞에서 마르코 신부 얘기하지. 놀래. 아 왔다. 씨. 월급이야? 고맙다. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Marco datang ke tempat Kang Bao. Marco menyampaikan maksud kedatangannya agar Kang Bao menerima permintaan dari Jungwon dan kesampingkan dulu masalah pribadi antara mereka. Karena adiknya Jungwon sangat membutuhkan pertolongan. Apakah Kang Bao akan menolong Eunso? 그게 하나님의 뜻입니까? Lagi-lagi, Eunso mengalami gejala yang aneh, bahkan harus ditahan oleh dua orang pria. Kang Bao yang masih merasa kesal, melampiaskan amarahnya dengan memukuli Samsak. Sharon dan Kim kemudian mengingat kejadian 7 tahun lalu, di mana mereka berdua diselamatkan oleh Kang Bao dari serangan iblis Lucifer. Jika tidak, mungkin saat itu mereka berdua sudah tewas. Karena hal itu, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menolong adiknya Jungwon. Akhirnya mereka berdua pun menonton rekaman video yang diberikan Jungwon. Di rekaman video itu,
memperlihatkan orang-orang yang datang ke rumah baru mereka, tetangga yang ramah, sampai akhirnya Enso berperilaku sangat aneh, bahkan sampai melukai pipinya sendiri. Setelah amarahnya mereda, akhirnya Kang Bao mau melihat rekaman video yang diberikan Jungwon. Lagi-lagi di dalam rekaman itu memperlihatkan Enso yang sebenarnya sangat tersiksa dan dikendalikan oleh iblis. Di sini Kim mendapatkan sebuah petunjuk. Jika ternyata semua orang yang datang ke rumah mereka, baik itu tetangga, kurir paket, tukang CCTV, memiliki tanda di belakang telinganya. Sharon menduga semua ini ada hubungannya dengan Uskup Agung Lucifer. Dan Kang Bao menebak itu adalah ulah Joseph. Siapakah sosok Joseph ini? Kemudian barulah kita dijelaskan masa lalu dari Kang Bao dan Joseph oleh Marco yang sedang bercerita kepada Jungwon. Jadi saat kecil, Bao dan Joseph ini tinggal di sebuah panti asuhan gereja. Joseph 3 tahun lebih muda dari Kang Bao. Mereka dibesarkan oleh mendiang Suster Angela. Dan mereka berdua ini adalah anak yang terpilih. Dimulai dari Kang Bao yang sejak kecil memiliki kekuatan dan fisik sekeras batu. Dan Joseph memiliki kekuatan untuk mengusir iblis dari tubuh manusia dan menyelamatkan mereka. Karena hal itu, Joseph ditakuti oleh anak-anak lainnya dan dia pun dikucilkan. Tapi Bao selalu melindunginya. Kemudian Joseph memilih jalan menjadi seorang pengusir roh. Dan Bao memilih menjadi petarung bawah tanah untuk bertahan hidup. Dan Bao selalu datang ke panti setiap Natal. Sampai akhirnya terjadilah tragedi itu, tepatnya 15 tahun yang lalu. Joseph memanggil iblis, Suster Angela, dan semua anak-anak di sana pun dihabisi. Bao yang melihat semua kejadian itu juga tidak luput dari ulah Joseph. Tapi secara ajaib, dia masih selamat. Sejak saat itulah, Bao dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah dianggapnya keluarga. Bao yang dipenuhi rasa dendam mulai memburu Joseph yang menghilang dan membasmi para iblis. Joseph juga mulai menyerap energi dari kehidupan manusia untuk meningkatkan kekuatan jahat dalam dirinya. Dan Marco malah tidak percaya jika Joseph lah dalang dari insiden itu. Dan Marco tidak mengatakan yang sebenarnya kepada uskup tentang insiden itu. Itulah penyebabnya kenapa Bao membenci Marco. Setelah mendengar cerita itu, tidak lama kemudian, akhirnya Bao menelpon Jungwon dan mengatakan jika dia bersedia membantunya. 그리고 김 실장이 Singkat cerita, akhirnya mereka pun bertemu. Bao mengatakan jika dalam pengusiran roh, iblis dan para pemujanya bisa datang kapan saja. Jadi dia harus menyingkirkan mereka dulu. Kemudian Sharon menambahkan jika Enso dan Jungwon juga dalam bahaya. Karena pengusiran roh seperti ini tidaklah mudah. Bahkan mereka selalu mempertaruhkan nyawa setiap kali melakukan pekerjaannya. Karena Jungwon sudah merasa buntu, dia pun setuju dan berkata, "Gas ailah." Kemudian Kim memperlihatkan rekaman yang menunjukkan jika ada iblis yang merasuki tubuh Enso. Ditambah, semua orang yang datang ke rumah baru mereka memiliki tato di belakang kuping. Termasuk 2 orang pria yang kemarin menahan Enso. Dijelaskan juga, jika para penjaga sekte telah dilatih layaknya tentara dan akan menyiksa siapapun yang menghalangi. Dan mereka punya tato khusus di belakang leher. Dan untuk para uskup yang memimpin ritual, bisa dibilang mereka bukan lagi manusia, melainkan hampir seperti iblis. Selama ribuan tahun, mereka memang selalu memilih orang yang terluka hatinya dan memiliki jiwa yang murni sebagai media untuk memanggil iblis dan menciptakan dunia mereka. Enso yang memiliki semua itu pun dipilih sebagai media. 악마에 가까운 자들입니다. Singkat waktu, akhirnya mereka semua menemui Enso.
Sharon langsung bertanya siapakah nama iblis yang merasuki Eunso. Sepertinya iblis kali ini sedikit lebih OP. Tiba-tiba Eunso pun tertawa dan lampu kedap-kedip diikuti dengan ranjangnya yang bergerak. 나한테 왜 그러세요? Geblek! Tubuh Eunso pun bisa melayang. Sharon kemudian membaca mantra bahasa asingnya dan kembali membuat matanya putih. Loh, kok hilang? Mereka pun langsung mengecek CCTV. Kemudian Sharon mengatakan jika Eunso berusaha untuk keluar. Saat akan mengejarnya, tiba-tiba pasien di sana seperti dikendalikan untuk menahan Bao dan yang lainnya. Jungwon terus berusaha mengejar adiknya. Tapi Eunso terlihat masih dikendalikan iblis, tapi terkadang kembali sadar. Saat lampu tiba-tiba mati dan sebuah truk akan menabrak mereka. Beruntung Bao datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Sharon yang mengatakan jika iblis di tubuh Eunso sudah terlalu dalam dan dia tidak tahu nama si iblis. Sharon berkata jika mereka harus mengakhiri semua ini di rumah tempat semuanya dimulai. Singkat cerita, mereka semua pun tiba di rumah. Eunso langsung diikat di sebuah kursi, bahkan kursinya sampai dipaku ke lantai, dan ditaburi garam di sekeliling Eunso sebagai dinding pelindung. Sharon kemudian menjelaskan jika pengusiran roh ini memiliki 6 tahap. Setiap tahap tujuannya agar si iblis mau mengungkap namanya. Dengan begitu, Sharon bisa mengusirnya dari tubuh Eunso. Dan nyawa mereka semua akan dipertaruhkan jika ritual ini diganggu. Masuk ke tahap pertama, membuat kehadiran iblis menjadi nyata. Sharon kemudian memegang kepala Eunso yang di atasnya diisi ranting bambu. Masuk ke tahap kedua, si iblis akan mulai mengeluarkan tipu dayanya. Jadi mereka tidak boleh tertipu. Eunso kemudian dikepret dengan ranting bambu yang dicelupkan ke dalam air. Sharon lanjut membaca mantra dalam bahasa asing sambil memperlihatkan cermin antiknya kepada Eunso. Sontak Sharon pun kaget karena cermin saktinya sampai retak. 말해줘? Sungguh mengejutkan, si iblis juga bisa membaca mantra dalam bahasa asing. Kira-kira iblis apakah yang ada dalam tubuhnya Eunso? Tiba-tiba saja cahaya di rumah itu menghilang. Sharon kemudian mengatakan jika ada hal yang aneh. Mendengar itu, Bao langsung keluar untuk mengeceknya. Geblek, ternyata ada anggota sekte ngumpet di balik tembok. Tiba-tiba anggota sekte menjadi banyak. Jangan salahkan gua kalau harus memutar sound ini lagi. Finish him! Saat Bao lengah, salah satu anggota melempar serbuk yang membuat Bao menjadi lemah. Tapi tetap saja, Bao bisa mengalahkan mereka semua. Masuk ke tahap 3, yaitu benturan. Baru saja Sharon meminta Jungwon untuk beristirahat. Dia malah ikut kemasukan jurik. 타이밍에 잠시 쉬는 게 좋아요. Melihat hal itu, Sharon mengatakan pasti ada sesuatu yang lain di rumah itu. Setelah melakukan penerawangan, akhirnya ditemukanlah jika seluruh rumah itu sudah terkutuk karena semua tembok berisi tulisan bahasa kuno yang disebut Igbo. Kemudian Bao pun langsung menghancurkan tembok dengan dibantu mantra dari Sharon.
Si iblis mulai mengeluarkan tipu dayanya. Dan kali ini sasarannya adalah Bao. Dia pun kembali mengingatkan insiden mengerikan itu. Dan hampir membuat Sharon tewas karena dia tidak sadar sedang mencekiknya. Yang dia kira itu adalah sosok bayangan iblis. Dan sekarang sudah masuk tahap keempat. Kali ini Sharon mengeluarkan pisau gusion untuk menebas bayangan si iblis. Kemudian mereka berdua pun lanjut adu mekanik membaca mantra bahasa asing. Tiba-tiba Enso bisa mengeluarkan skill Sub-Zero yang membuat ruangan menjadi beku. Sharon kemudian diajak adu mekanik di dunia lain. Sharon yang mulai muak pun memaksa si iblis untuk mengatakan namanya. Geblek! Jungwon yang terkena tipuan si iblis pun malah merusak dinding pelindung garam. Hal itu pun membuat si iblis lebih leluasa mengeluarkan kekuatannya. Mereka pun sudah ke tahap selanjutnya, yaitu benturan lagi. Mereka kemudian berpencar mencari keberadaan Enso. Jungwon pun hampir tertimpa lemari karena tipu daya si iblis. Untungnya dia diselamatkan Bao. Kali ini giliran Kim. Ternyata kameramen tidak selalu selamat. Karena merasa si iblis masih mendapatkan bantuan kekuatan dari tempat lain, Jungwon baru sadar jika ada gudang yang belum mereka periksa. Bao langsung gercep ke arah gudang untuk memeriksanya. Dia pun menemukan pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Ternyata selama ini di sanalah anggota sekte ini melakukan ritualnya. Sementara itu, Sharon dan yang lainnya masih mencari keberadaan Enso. Betapa kagetnya mereka saat melihat Enso nangkring di pojok plafon dengan posisi terbalik layaknya Spider-Man. Tanpa banyak basa-basi, Bao pun langsung adu mekanik dengan para anggota sekte sesat ini. Tapi lagi-lagi Bao terkena serbuk yang bisa melemahkan otot. Hal itu pun membuatnya sedikit kesusahan. Bao pun sempat terkena cucukan dari si uskup. Tapi tiba-tiba Bao mendapatkan kekuatan layaknya iblis dan langsung meninju si uskup sampai mental. Akhirnya kita diperlihatkan sosok iblis yang merasuki tubuh Enso, yang ternyata adalah siluman banteng. Mereka pun sudah masuk tahap terakhir. Jika ini berhasil, maka si iblis banteng bisa diusir dari tubuh Enso. Sharon pun akhirnya mengetahui nama dari si iblis banteng. Si iblis ternyata bernama Molok. Tadinya gua pikir itu adalah Azazel, guys. Setelah adu mekanik singkat, tiba-tiba muncul sebuah portal yang ingin menyedot tubuh Enso. Si siluman banteng ternyata ingin menarik tubuh Enso ke neraka. Jungwon pun berusaha menahan tubuh adiknya. Sharon yang kembali bangkit lanjut adu mekanik lagi dengan siluman banteng. Setelah bersusah payah, siluman banteng pun akhirnya keluar dari tubuh Enso. Saat si banteng ingin keluar dari portal, dia pun mendapatkan bogeman keras dari Bao yang membuatnya kembali ke neraka. Akhirnya Enso pun berhasil diselamatkan. Ingat guys, jaga iman, kuatkan mental, jangan gampang dipengaruhi agar kalian tidak masuk ke sekte sesat seperti ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bao dan yang lainnya terlihat mendatangi sebuah gedung, di mana sungguh mengejutkannya para anggota sekte sesat ini lagi-lagi berada di sebuah tempat yang sangat mewah dengan jumlah anggota yang lumayan banyak. Bao pun langsung adu mekanik dengan para anggota sekte yang bisa dibilang sudah hampir menjadi iblis. Dan apakah sosok uskup agung yang berjubah putih itu adalah Joseph? Dan cerita pun berakhir.